Interaksi obat dan reseptor. Di sini, pada pertemuan sebelumnya, saya mengambil jurnal dari Journal of Medicinal Chemistry dengan indeks Q1 yang menyebutkan bahwa perubahan gugus pada diklofenak dapat mempengaruhi efek samping dan efek terapinya. Masalah yang ditimbulkan adalah bagaimana perubahan gugus substituen pada posisi orto diklofenak dapat mempengaruhi jenis dan kekuatan interaksinya dengan residu reseptor. Untuk inti pertemuan sebelumnya dapat dilihat di sini bahwa perubahan satu gugus substituen pada diklofenak dapat dilihat di sini DCF dan DCF8 itu dapat mengubah pengikatannya dengan residu protein dan juga mengubah efek samping dan efek terapi dari diklofenak sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya, masalah yang ditimbulkan adalah mengapa diklofenak hanya bertindak sebagai weak partial agonis PPAR meskipun memiliki afinitas yang lebih tinggi, yaitu IC50-nya 3,70 mikroM dibandingkan indometacin yang IC50-nya 21,3 mikroM. Dari jurnal Nuclear Receptor Signaling dengan judul Mechanism of Peroxisome Proliferator Active Receptor Y Regulation by NSAID yang telah terindeks, di sini disebutkan bahwa pada reseptor PPAR, diklofenak berikatan pada ligan binding pocket yang terletak di antara helix H3 dan struktur B-sheet. Lokasi ini disebut sheet 2, yaitu daerah pengikatan yang biasanya ditempati oleh partial agonis PPARY. Pada rantai A, posisi ini memungkinkan diklofenak berinteraksi dengan beberapa residu asam amino yang berada di dalam kantong reseptor. Karena berada pada sheet 2 dan bukan pada pusat aktivasi utama reseptor, diklofenak tidak mengaktifasi reseptor secara penuh, melainkan hanya menghasilkan aktivasi parsial pada atau parsial agonis. Yang kedua di sini dapat dilihat pada chain A, diklofenak terutama berinteraksi melalui interaksi hidrofobik dan juga chain B, yaitu LEU340, LEU333, LEU330, MET364, CIS 285, ILE281, ILE341, dan ARG288. Interaksi ini terjadi karena bagian cincin aromatik dari diklofenak sendiri bersifat nonpolar, sehingga cenderung berinteraksi dengan residu asam amino yang juga memiliki sifat hidrofobik. Interaksi hidrofobik tersebut membantu menstabilkan posisi diklofenak di dalam kantong pengikatan reseptor. Nah, hal itu yang membuat kompleks obat antara diklofenak dan reseptor ini menjadi lebih stabil. Selanjutnya, untuk chain A sendiri, bagian cincin di dikloroanalin dari diklofenak berada di bagian atas kantong pengikatan dan mengarah ke helix H5. Nah, dalam posisi ini cincin aromatik tersebut membentuk interaksi hidrofobik antara diklofenak dan juga residu-residu tambahan pada helix H5. Ini penting karena menentukan bagaimana diklofenak menempati kantong pengikatan reseptor. Selanjutnya, yang seperti yang disebutkan di atas tadi, karena diklofenak hanya menempati site 2, sedangkan indometacin dan juga obat lain di site 1 dan site 2 dapat menempati 2 molekul sekaligus. Nah, hal ini merupakan daerah yang berdekatan dengan H12 sehingga keterlibatan site 1 sangat menentukan kemampuan ligan menstabilkan H12 dalam posisi aktif. Selanjutnya, kontak langsung dengan TYR473 dan pada H12 adalah kunci stabilitas H12 dalam posisi aktif. Indometacin membentuk ikatan hidrogen langsung dengan TYR473, HIS323, SER289 dan HIS449, sedangkan diklofenak sama sekali tidak memiliki kontak ini. Diklofenak di sini disebutkan justru lebih teratur dan stabil pada chain B atau rantai B yang memiliki H12 dalam posisi tidak aktif. Ini menunjukkan bahwa meskipun afinitasnya relatif tinggi, energi pengikatan diklofenak justru lebih besar daripada konformasi reseptor yang tidak aktif, sehingga tidak mendorong reseptor ke konformasi aktif. Dapat dilihat di sini untuk gambarnya. Yang warna biru adalah indometacin dan yang warna ungu adalah diklofenak.
Selanjutnya, yang terakhir dapat dilihat di sini, nilai B faktor tertinggi menunjukkan bahwa kompleks PPARY diklofenak paling fleksibel dan tidak teratur dibandingkan kompleks NSAID lainnya. Dinamika ini mencerminkan ketidakmampuan diklofenak mengunci reseptor dalam konformasi aktif yang rigid meskipun afinitasnya cukup baik jika dibandingkan dengan endometacin tadi. Kesimpulannya, afinitas tinggi diklofenak terhadap PPARY memungkinkan berasal dari ikatan hidrogen gugus karboksilnya dengan SER 342 di site 2. Namun karena tidak adanya keterlibatan site 1 dan tidak adanya kontak dengan TYR 473 pada H12, diklofenak tidak mampu menstabilkan H12 dalam posisi aktif. Sehingga meskipun berikatan kuat, diklofenak hanya menghasilkan aktivasi PPARY sebesar 15% dari yang seharusnya, menjadikan ia weak partial agonis.